Selamat datang kembali. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai regresi polinomial. Apa itu regresi polinomial? Polinomial regresi adalah suatu model regresi linier yang dibentuk dengan menjumlahkan pengaruh masing-masing peubah bebas yang dipangkatkan meningkat sampai order ke n-1. Nah, berikut adalah model dari regresi polinomial. Kalau sebelumnya di regresi linear sederhana maupun berganda, pangkat dari parameter yaitu beta maupun pangkat dari variabel x-nya adalah berpangkat 1. Namun untuk regresi polinomial, untuk pangkat x-nya dia bisa berpangkat n-1. Contohnya di sini y sama dengan beta 0 plus beta 1x plus beta 2x kuadrat plus beta 3x3 plus dan seterusnya sampai beta n-1 x pangkat n-1. Perbedaan antara regresor atau parameter dengan variabel bebasnya, nah ini yang penting diperhatikan. Kemudian model di atas hanya terdiri dari satu variabel bebas, tetapi dalam model ini memberi ruang bagi satu variabel bebas x untuk membentuk hubungan nonlinier antara x dan y. Tetapi modelnya masih merupakan model linier dalam parameter. Jadi yang dimaksud linier di sini adalah parameternya masih linier, akan tetapi yang memiliki pangkat adalah variabel x-nya. Nah, bentuk respon dari regresi polinomial, pangkat tertinggi variabel x yang menentukan bentuk kurva respon. Untuk yang linier, maka y sama dengan beta 0 plus beta 1x, sehingga untuk grafiknya hanya lurus. Kemudian untuk yang kuadratik, untuk variabel x-nya ada yang kuadrat, sehingga ada bentuk kurvanya ada yang melengkung seperti ini, yaitu ada satu titik belok. Sedangkan untuk yang kubik, artinya di sini ada x kuadrat dan juga x pangkat 3, sehingga ada dua titik belok. Nah, bentuk kurvanya bisa dilihat seperti ini, linear y sama dengan 0 plus 1x kuadrat, kuadratik artinya ada x kuadrat, kubik ada x pangkat 3, dan seterusnya. Tinggal dilihat apakah arah dari koefisien x-nya itu positif atau negatif. Apabila positif, maka dia bergeraknya ke atas. Pun demikian dengan kurvanya akan melengkung ke atas. Namun kalau semisal tanda dari koefisiennya negatif, maka dia akan turun ke bawah atau kurvanya pun akan menutup ke bawah. Kapan kita menggunakan regresi polinomial? Berguna ketika peneliti mengetahui bahwa ada pengaruh kurva linier terhadap responnya bentuknya menyerupai lengkungan. Nah, model juga berguna sebagai fungsi pendekatan untuk model yang sangat kompleks dan hubungannya non-linier. Model polinomial merupakan pengembangan seri Taylor atau deret Taylor untuk fungsi yang tidak diketahui. Bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, di sini artinya adalah beta x gitu ya, plus y sama dengan beta x plus e. Itu model umum untuk regresi linier seperti yang sudah sempat kita bahas sebelumnya. Nah, ini untuk second order artinya ada beta 0, beta 1x, beta 2x kuadrat. Nah, tergantung dari berapa ordernya ya, atau derajatnya atau pangkatnya. Second order model ya, model untuk yang kuadrat ini tadi beta 0 plus beta 1x plus beta 2x kuadrat. Kalau ordernya sampai ke k, nah artinya ada beta 0 plus beta 1x plus beta 2x kuadrat plus bla 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 sampai beta k x pangkat k plus error. Ini contoh kuadratik model melengkung ke atas. Lalu ini adalah bentuk matriks dari regresi polinomial. Nah, mirip ya, hanya saja di sini x-nya ada pangkatnya. Mirip dengan regresi berganda. Lalu generalized polynomial regression. Yang pertama, consider polynomial models with multiple predictors. Jadi kita memiliki banyak predictors di sini. Ada beta 1x1 dengan pangkatnya sampai x1 pangkat m. Lalu beta m plus 1x2 pangkatnya sampai x2 pangkat m dan seterusnya. Kemudian consider polynomial models with multiple predictors and cross terms. Jadi di sini ada beta 1x1 sampai beta mx1 pangkat m, lalu beta 1 plus m x2 sampai beta 2m x2 pangkat m, dan seterusnya sampai beta 3m x1 x2 pangkat m. Jadi ada cross x1 x2. Contoh soal ada diagram, buatlah diagram pencar dengan data seperti ini. Nah, ini kita buat diagram pencarnya. Kita buat untuk scatter plot untuk garis y, lalu linear y, polinomial y, dan juga eksponensial.
Nah, ini untuk mengestimasi betanya, beta 0, beta 1, dan juga beta 2 bisa dibuat matriks seperti ini. Kalau sudah, nah nanti diolah sehingga kita dapatkan persamaan regresinya 2,47 Y sama dengan 2,47 plus 2,35 plus 1,86 X kuadrat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.